Sejarah Jenderal Afzal Khan yang membunuh 63 istrinya untuk menemaninya mati. Afzal Khan adalah orang yang sangat percaya terhadap ramalan. Suatu ketika sebelum pergi berperang, ia diramalkan akan kalah dengan kepala terpenggal. Tidak rela jika ia mati dan para istrinya dinikahi pria lain, ia dengan tega menghabisi ke-63 istrinya. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Afzal Khan adalah seorang komandan tentara di India abad pertengahan yang melayani dinasti Adil Shahi Bijapur. Menurut legenda, dia dianugerahi pedang terkenal yang dikenal sebagai Adili yang bertahtakan berlian. Afzal Khan juga diberikan jahaudah yang populer bernama Dalkats. Afzal Khan mempunyai 10.000 tentara yang sangat terlatih. Pada tahun 1659, ketika pemberontak Maratha yang dipimpin oleh Shivaji menantang pemerintahan Adil Shahir, Afzal Khan mengajukan diri untuk tugas mengalahkan Maratha. Menurut catatan Bijapuri, Afzal Khan mencari berkah pertanda dari guru spiritualnya sebelum berangkat pada setiap perang militer. Pada kunjungan sebelum pertempuran melawan Shivaji, sang guru meramalkan bahwa itu akan menjadi perang terakhir Afzal Khan. Sang guru melihat bahwa Afzal Khan pulang dengan tanpa kepala. Ini adalah pertanda buruk bagi Afzal Khan, tapi dia masih yakin akan kemenangannya. Dengan suasana hati yang muram, ia kembali ke tanah miliknya. Ia menghabiskan beberapa hari di haremnya untuk menikmati kesenangan dengan para istrinya. Dan pada hari terakhir sebelum pertempuran, Afzal Khan membunuh semua wanita itu. Ia takut jika ia benar-benar mati di tangan Shivaji, maka semua wanita yang dianggap tidak lebih dari propertinya itu akan dinikahi Shivaji yang terkenal sangat menghormati wanita. Kemudian ia memerintahkan tentaranya untuk menenggelamkan ke-63 istrinya ke dalam sumur. Istri yang terakhir dan yang termuda mencoba melarikan diri, namun naas, ia tetap ditebas tanpa ampun. Setelah itu, Afzal Khan berangkat memimpin sekitar 10.000 pasukan terlatih untuk mengejar Shivaji terus-menerus dan menimbulkan banyak korban yang memaksa pasukan Shivaji untuk berlindung di benteng bukit. Menurut kitab Shiva Bharata, dalam upaya untuk memaksa Shivaji keluar secara terbuka, pasukan Afzal Khan pertama kali datang ke Tut Campur. Di sana ia menghancurkan patung Dewa Bhavani serta menyembelih seekor sapi yang dianggap suci oleh umat Hindu di depan kuilnya. Afzal Khan juga menantang sang dewi untuk menunjukkan keajaiban padanya. Kemudian ia pergi mencemari kuil Hindu di Pandharpur dan Singkasingdanpur. Afzal Khan mencari cara lain untuk menghabisi Shivaji. Ia kemudian mengundang Shivaji dalam sebuah pertemuan. Telah disepakati bahwa para pemimpin tidak akan bersenjata dan setiap orang akan membawa seorang utusan dan 2 orang pengawal bersenjata. Satu akan menjadi pendekar pedang dan yang lain seorang pemanah. Sahabat Afzal Khan yaitu Syahid Banda, seorang pria militer terkemuka, turut serta sebagai pengawalnya. Shivaji yang sudah diperingatkan sebelumnya mengenakan baju besi di bawah pakaiannya dan helm baja di bawah sorbannya. Dia membawa senjata yang disebut Wangnah atau cakar harimau yang terdiri dari pegangan jari besi dengan 4 cakar silet yang bisa disembunyikan di dalam tinjunya yang terkepal. Dia juga membawa belati tipis yang disebut picu atau bicawa. Shivaji ditemani oleh pengawalnya Jiva Mahala dan Sambhaji Kavji. Pada awal pertemuan, Afzal Khan dengan anggun memeluk Shivaji sesuai kebiasaan. Menurut catatan sejarah Maratha, ia tiba-tiba mengencangkan cengkramannya, mencengkram leher Shivaji dengan lengan kirinya dan memukulnya dengan brutal. Shivaji diselamatkan oleh baju besinya. Ia kemudian menyerang balik Afzal Khan dengan senjata Wangnah cakar harimaunya dan mengeluarkan isi perutnya. Dia kemudian menikam Afzal Khan dengan belatinya dan berlari keluar tenda menuju anak buahnya. Afzal Khan berteriak dan Syahid Banda bergegas menyerang Shivaji dengan pedangnya dan memotong sorbannya. Pengawal Shivaji yang bernama Jiva Mahala turun tangan memotong lengan kanan Syahid Banda dalam pertempuran cepat sebelum membunuhnya. Sementara itu, para tentara membawa Afzal Khan menempatkan
menyelamatkan pemimpin mereka yang terluka tersebut di gerobak sampah dan membawanya pergi untuk menyelamatkan diri. Namun mereka diserang oleh Sambhaji Kavji. Sambhaji akhirnya membunuh Afzal Khan dengan memenggal kepalanya. Shivaji kemudian mencapai benteng Praktagat dan memberi isyarat kepada pasukannya yang menunggu bersembunyi di hutan sekitarnya untuk meluncurkan serangan mendadak. Tentara Afzal Khan dikalahkan dalam pertempuran Praktagrat berikutnya dan putranya berhasil melarikan diri. Kemudian kepala Afzal Khan yang terpenggal dikirim ke Rajgat sebagai pameran untuk Jijabai, ibu dari Shivaji. Kemudian Shivaji menguburkan Afzal Khan dengan penghormatan militer penuh sesuai dengan reputasinya di kaki benteng Praktagat. Afzal Khan kemudian digantikan oleh Rustam Zaman dan Sidi Masrud yang tidak berpengalaman. Pasukan Bijapuri telah benar-benar melemah dan akhirnya meminta bantuan Kaisar Mughal Aurangzeb. Dinasti Adil Shahi Bijapur tidak bertahan lama setelah pembunuhan Afzal Khan dan akhirnya diambil alih selama pengepungan Bijapur pada tahun 1686. 83 batu nisan dari 63 wanita bangsawan Bijapur, istri Afzal Khan, terletak di Shat Kabar yang berjarak 5 km dari Bijapur. Ironisnya, saksi bisu tragisnya nasib 63 wanita tersebut hanya berjarak sangat dekat dengan makam yang dibangun oleh Afzal Khan untuk dirinya sendiri yang ingin dekat dengan istri-istrinya dalam hidup dan mati. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.